Do you think the win is stole by the referee? When I said this is football, you know, it's all a part of it. So how I see it, we have to self-reflect first. You know, it's added on again. Ball in. Shot to the beat, real chance. Well, that is defending of the highest quality there by Jay. It's just literally. Tampaknya kita semua terlalu fokus pada kecurangan Bahrain, sampai hampir melupakan sebuah pertunjukan dari stopper timnas Indonesia yang satu ini. Ya, itulah side effect dari sebuah pertandingan kontroversial. Energi dan kemarahan kita tampaknya tumpah hanya di satu sisi saja. Bahkan sangat sedikit di antara kita yang fokus dan membahas bagaimana seni bertahan yang ditunjukkan oleh Kapten Timnas Indonesia bernama Jay Itzes. Coba perhatikan beberapa detik sebelum gol dari Rafael Strijk dilesatkan. Saat itu sisi Jay diserang. Kemudian dalam keadaan dipres, Jay masih sempat melakukan scanning dan long ball-nya pun akurat mengarah ke seorang Ragnar. Dari cara Jay bertahan pun, sungguh Jay ini benar-benar menjadi tembok beton bagi pemain Bahrain. Mulai dari bola udara, bola crossing, dan bola daerah pun selalu berhasil Jay Itzes menangkan. Haram is the target. Good header all across, right across the face of goal, and had to be watched with it off his toes, and now there's a run in behind. Baffles away, but Neymar making the cross come in. Got it in, but it's Saeed. Play again. Dua gol yang dilesatkan oleh pemain Bahrain pun semuanya terjadi bukan dari skema play on atau build up, melainkan lewat proses bola mati. Jatuh bangun dan pontang-panting pemain ini dalam mengamankan gawang timnas Indonesia. Team delivery. Send on the far side, can the cross come in? Got it in. This is long. Bahkan yang paling heroik, tentu saja saat dalam posisi terjatuh pun, ia masih bisa melakukan blok yang sungguh krusial di malam itu. Coba perhatikan di awal laga. Saat itu timnas kita tampaknya bermain sangat tertekan. High pressing yang ditampilkan para pemain Bahrain membuat strategi Sintayong pun tak berjalan sesuai rencana. Jay lah yang berteriak dan menginstruksikan rekan setimnya untuk fokus dan merebut momentum comeback-nya. Dan yang terjadi, timnas Indonesia berhasil keluar dari tekanan sehingga mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari seorang Ragnar Oratmangun. Walaupun dalam match itu terlihat jelas bahwa timnas Indonesia telah dikerjai oleh wasit. Namun respect terbaik memang pantas kita berikan untuk kapten timnas Indonesia yang satu ini. Sekali lagi coba perhatikan bagaimana mental yang ditunjukkan oleh seorang Jay Itzes, yaitu cara bagaimana ia menghandle situasi berat sebelah yang dialami oleh timnas Indonesia. Ia bisa mengendalikan kemarahannya, bahkan kemarahan teman-temannya. Ia tahu persis ada yang salah dengan kepemimpinan wasit malam itu, tapi Jay dengan sigap maju dan melindungi rekan setimnya. In a terrible area. His first touch just spooned the ball back. In a terrible area.
Dalam situasi mencekam semacam itu, tentu amat sangat mudah bagi pemain untuk melakukan hal-hal tak terduga yang justru berujung timnas kembali akan merugi. Namun Jai ada di sana. Jai memastikan hal itu tak terjadi dan ia pun berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Bahkan saat diinterview pun, Jai menjawab pertanyaan dari wartawan dengan sangat dingin. Things happen, you know, it's football. And now for us it just feels like a loss because we conceded in the last minute. We keep going, that's what we have to do. Kemudian saat wartawan memancing kembali pertanyaan sensitif itu, lihatlah ekspresi dari Jai. Dengan tubuh yang sudah sangat letih, yang itu terlihat jelas dari raut wajahnya, namun ia bahkan masih bisa mengendalikan emosinya seperti ini. And do you think the win is stole by the referee? What I said, this is football. You know, it's all a part of it. So how I see it, we have to self-reflect first. You know, that's what it is. Sebuah pertunjukan kematangan dari seorang kapten yang usianya masih 24 tahun. Namun dengan usia sebelia itu, di pundak seorang Jai lah ada misi berat, yaitu membawa klubnya Venezia FC bertahan di Serie A musim ini. Di pundak seorang Jai juga ada harapan besar dari jutaan supporter di sebuah negeri. Negeri gila bola yang sungguh ingin melihat timnasnya bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kami tahu rasa sakitmu, kami tahu rasa kecewamu. Karena itulah 275 juta pendukung timnas Indonesia tak akan diam saat tim kebanggaan negeri ini dipermainkan dengan cara semacam itu. Gema dan berita tentang busuknya pertandingan malam itu memang telah mendunia. Tak sedikit media yang menyoroti keanehan yang terjadi dalam laga tersebut. Apresiasi mulai berdatangan dari para supporter Jepang dan juga Irak. Namun di balik rasa kecewa kita semua, catatan jika timnas Indonesia tak pernah kalah pun saat ada Jai di sana masih terus berlanjut. Maka sangat beruntung kita memiliki seorang Jai Itzes di timnas Indonesia. Dia yang paling lelah, dia yang paling besar menanggung beban dari harapan para supporter, dan dia juga yang harus menjaga rekan-rekan setimnya dari amarah. Namun dengan semua itu, di saat para supporter telah mendidih amarahnya dan tak lagi mampu membendung emosinya, seorang Jai justru masih bisa sekalem dan setenang itu. Respect paling tinggi dari kami supporter timnas Indonesia untukmu, Frajai. Dan untuk Bahrain, ngajar beneran. Zolim sama tuh wasit tuh kurang ajar tuh, najis banget.